Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12.3. Nama saya Ika Arya Sumrotin. Nama saya Nabila Syarani dari 12.3. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Perkembangan Islam di Brunei Darussalam dan jejak pemikiran Qasim Amin, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Yang pertama, dukungan kuat dari Kesultanan Brunei. Sultan Brunei sejak awal sangat mendukung Islam sebagai dasar negara dan identitas bangsa, sehingga perkembangan syariat dan pendidikan Islam berjalan dengan lancar. Yang kedua, masuknya Islam melalui perdagangan Arab dan Melayu. Hubungan perdagangan pada abad ke-14 hingga 15 mempercepat penyebaran Islam dan diterima sebagai agama yang resmi di istana. Yang ketiga, pembinaan lembaga pendidikan Islam, adanya sekolah Arab, madrasah, unisa, Universitas Islam Sultan Syarif Arif, memperkuat literasi keagamaan masyarakat. Yang keempat, hukum dan kebijakan negara yang berdasarkan Islam. Brunei menerapkan Mailai Islami Monek, Melayu Islam beraja yang menjadikan Islam dasar pemerintahan. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di Brunei Darussalam. 1. Pengaruh kolonial Inggris pada abad ke-19 sampai 20. Pengaruh administrasi Barat sempat melemahkan peran hukum Islam dalam pemerintahan. Yang kedua, melemahnya kekuasaan kesultanan pada masa lampau sebelum modern. Kekuasaan politik Brunei sempat menurun sehingga pembinaan Islam tidak berjalan optimal. Yang ketiga, perubahan sosial dan modernisasi. Sebagian generasi muda mulai terpengaruh budaya luar yang tidak selalu selaras dengan nilai Islam. Dan keempat, terbatasnya ulama lokal di masa sebelumnya. Dulu jumlah ahli agama tidak banyak sehingga pendidikan keislaman belum berkembang kuat seperti sekarang. Materi yang ketiga yaitu perkembangan Islam di Brunei pada masa modern. 1. Penguatan sistem Melayu Islam beraja atau disebut juga MIB. Politik negara berfokus mempertahankan identitas Islam dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, pembangunan lembaga pendidikan Islam modern, Universitas Islam, pusat dakwah, sekolah agama sore wajib, dan kurikulum Islam resmi. Yang ketiga, penerapan hukum syariah secara bertahap 2014 sampai sekarang. Brunei menerapkan syariah kode order secara bertahap sebagai bentuk komitmen hukum Islam. Yang keempat, modernisasi dakwah. Menggunakan media digital, kajian online, serta teknologi dalam pendidikan Islam, pembangunan masjid besar di pusat kajian Islam seperti Masjid Sultan Ahmad Ali Syarifuddin dan Pusat Tahfidz Nasional. Di sini kami ingin menunjukkan peta Brunei Darussalam. Ini peta Brunei Darussalam. Biografi, kehidupan, dan pendidikan Qasim Amin. Yang pertama, dia lahir pada 1 Desember tahun 1863 di Alexandria, Mesir. Ayahnya berdarah Kurdi dan menjadi pejabat di pemerintahan Ottoman. Tumbuh di lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan dan budaya. Ia mengenyam pendidikan di dasar Mesir melalui studi hukum ke Universitas Montpellier, Prancis. Di Prancis, ia terpengaruh pemikiran modernisasi, kebebasan, dan kesetaraan. Setelah kembali ke Mesir, ia menjadi pengacara dan kemudian menjadi hakim. Kiprah dan karya. Tokoh Majelis Islam abad ke-20, sahabat dan murid dari Muhammad Abduh, karyanya terkenal Tahrir Al-Marah, pembebasan perempuan, Al-Marah Al-Zada, perempuan baru. Ia dikenal sebagai pelapor pembaruan Islam, terutama dalam isu pendidikan perempuan. Materi yang ingin kami sampaikan selanjutnya adalah kelebihan tokoh Qasim Amin. Yang pertama, dia pemikir yang modern dan berani. Berani menyuarakan ide pembaruan Islam secara terbuka pada masa masyarakat masih berpikir secara konservatif. Yang kedua, pendukung pendidikan perempuan, menegaskan bahwa pendidikan perempuan adalah kunci kemajuan umat Islam. Yang ketiga, kemampuan analisis sosial yang kuat, mampu melihat hubungan antara perubahan sosial, Di sini kami ingin menyampaikan tentang kelebihan tokoh Qasim Amin. Yang pertama, dia adalah pemikir yang modern dan berani menyuarakan ide pembaruan pada Islam secara terbuka pada masa masyarakat masih berpikir secara
konservatif. Yang kedua, pendukung pendidikan perempuan, menegaskan bahwa pendidikan pada perempuan adalah kunci kemajuan umat Islam pada saat itu. Yang ketiga, kemampuan analisis sosial yang kuat, mampu melihat hubungan antara perubahan sosial, kolonialisme, dan kemunduran umat Islam. Yang keempat, menulis dan orator ulang, gagasannya tertuang dalam buku-buku yang berdampak pada pemikiran Islam modern. Motivasi yang bisa diambil oleh pelajar dari jejak Qasim Amin. Yang pertama, pendidikan adalah kunci kebangkitan umat. Pelajar harus meniru semangat Qasim Amin yang memandang ilmu sebagai pondasi peradaban Islam. Yang kedua, berani berpikir kritis. Ia mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh gampang menyerah dan hanya menerima tradisi tanpa kajian, tetap harus mengejar dengan ilmu. Yang ketiga, membuka diri pada kemajuan. Pelajar perlu mengambil manfaat dari perkembangan teknologi dan pengetahuan global tanpa kehilangan identitas Islam. Yang keempat, menjadi muslim yang modern dan berprinsip. Seperti Qasim Amin, pelajar perlu menjadi generasi yang religius, progresif, dan bermanfaat bagi umat. Dari sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.